Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulan Purnama Dewi, NIM 0602 1382 227068, absen nomor 3. Saya berasal dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2022 dari kelas Palembang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang analisis buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8 Kurikulum Merdeka karangan Maya Lestari Gusfitri dan Eli Delvia dengan menggunakan teori BSMP, kelayakan kebahasaan dan kelayakan kegrafikan. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah telah kurikulum dan buku teks. Bisa dilihat di samping saya ada identitas buku Bahasa Indonesia SMP kelas 8. Identitasnya sangat lengkap, artinya buku ini benar-benar asli atau benar-benar ada. Buku teks merupakan salah satu aspek yang memiliki peranan penting dalam pembelajaran di sekolah. Buku teks ini berfungsi sebagai pedoman guru dalam proses pembelajaran dan sebagai sumber pengetahuan bagi peserta didik. Oleh karena itu, pemilihan buku teks yang sangat berkualitas itu sangat penting rekan-rekan sekalian. Nah, di sini ada Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP, memuat 4 kriteria kelayakan, yaitu kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan kebahasaan, dan kelayakan kegrafikan. Dalam analisis ini, saya menggunakan teori BSNP, kelayakan kebahasaan, dan kelayakan kegrafikan. Kelayakan kebahasaan itu memiliki 3 indikator, yaitu 1. Kesesuaian pemakaian bahasa dengan tingkat perkembangan peserta didik, 2. Komunikatif, 3. Pemakaian bahasa memenuhi syarat keruntunan dan keterpaduan alur berpikir. Sedangkan kelayakan kegrafikan itu memuat 6 indikator, yaitu ukuran font, desain bagian kulit, desain bagian isi, kualitas kertas, kualitas cetakan, dan yang terakhir itu kualitas jilitan. Aspek kebahasaan. Yang pertama ada bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual dan emosional peserta didik. Pertanyaan, menurut Anda apakah pemakaian bahasa yang digunakan dalam buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8 ini sudah sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual dan emosional peserta didik? Dapat kita lihat dalam angket ini bahwa 2 orang telah memilih setuju dan 1 orang memilih sangat setuju. Nah, sesuai berdasarkan pernyataan yang telah diajukan pada responden, dari hasil angket dan bukti yang diberikan telah mendapatkan rata-rata 86,6%. Maka dapat dikategorikan bahwa bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual dan emosional pada peserta didik. Dikategorikan sangat baik. Yang kedua yaitu bahasa komunikatif. Pada pertanyaan yang telah saya buat, apakah bahasa yang digunakan bersifat komunikatif sesuai dengan keterbacaan pesan dan ketetapan kaidah bahasa? Di sini sudah 2 orang memilih setuju dan 1 orang sudah memilih sangat setuju. Berdasarkan pernyataan yang telah diajukan pada responden, hasil angket dan bukti yang diberikan telah mendapatkan rata-rata 86,6%. Artinya, bahasa yang digunakan telah bersifat komunikatif sesuai dengan keterbacaan pesan dan ketetapan kaidah bahasa. Dikategorikan sangat baik. Pada aspek kebahasaan yang terakhir atau yang ketiga yaitu pemakaian bahasa yang telah memenuhi syarat keruntunan dan keterpaduan pada alur berpikir pada peserta didik. Di sini sudah 2 orang memilih setuju dan 1 orang memilih sangat setuju. Artinya pemakaian bahasa telah memenuhi syarat keruntunan dan keterpaduan pada alur berpikir. Berdasarkan pernyataan yang telah diajukan pada responden, hasil angket dan bukti yang diberikan mendapatkan rata-rata 86,6%. Artinya masuk ke dalam kategori sangat baik. Berdasarkan yang saya analisis, penilaian meliputi indikator 15 terdapat dalam komponen kelayakan bahasa menurut teori BSNP bahwa buku Bahasa Indonesia SMP kelas 8 dengan presentase 100% dikatakan sangat baik. Yang kedua ada aspek kegrafikan. Yang pertama itu ukuran buku. Nah, di sini ada 2 orang memilih setuju dan 1 orang memilih sangat setuju. Berdasarkan yang telah diajukan pada responden, dari hasil angket telah mendapatkan presentase rata-rata 86,6. Dapat dikatakan bahwa ukuran buku atau format buku itu sendiri sudah sesuai dengan kebutuhannya dan dikategorikan sangat baik. Yang kedua itu ada desain kulit buku. Di sini sudah 2 orang memilih setuju dan 1 orang memilih tidak setuju. Berdasarkan pernyataan yang telah diajukan pada responden bahwa desain kulit buku ini mendapatkan presentase 80%, artinya dikategorikan baik. Yang ketiga yaitu desain isi buku. Dapat kita lihat pada angket ini bahwa 3 orang telah memilih setuju. Berdasarkan pernyataan yang telah diajukan pada responden bahwa desain buku ini mendapatkan presentase rata-rata 80%, artinya dikategorikan baik. Yang
Yang keempat, kualitas kertas. Di sini ada 2 orang yang memilih tidak setuju dan 1 orang memilih setuju. Berdasarkan pernyataan yang telah diajukan pada responden, dari hasil angket dan bukti yang telah diberikan mendapatkan rata-rata presentase 53,3% yang dikategorikan cukup baik. Yang kelima yaitu kualitas cetakan. Ada 3 orang telah memilih setuju. Berdasarkan pernyataan yang telah diajukan responden, bahwa kualitas cetakan ini mendapatkan presentase 80% yang dikategorikan baik. Yang keenam atau yang terakhir yaitu kualitas jilitan. Di sini dapat kita lihat pada angket, 1 memilih setuju, 1 orang memilih netral, dan 1 orang memilih tidak setuju. Berdasarkan pernyataan yang telah diajukan pada responden, hasil angket kualitas penjilitan ini mendapatkan presentase 60% dan dikategorikan cukup baik. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari aspek kegrafikan. Totalnya ada 66 skor. Berdasarkan penilaian hasil responden, pada setiap indikator menghasilkan rata-rata presentase 73,3%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa aspek kegrafikan buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8 Kurikulum Merdeka mendapatkan kategori baik, yang berarti layak untuk digunakan. Dari analisis yang telah saya lakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa aspek kebahasaan pada buku teks ini mendapatkan presentase 100%. Hal ini dikatakan bahwa buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8 Kurikulum Merdeka dikatakan sangat baik atau sangat layak untuk digunakan. Sedangkan pada aspek kegrafikan mendapatkan presentase 73,3%. Dikategorikan baik, artinya layak untuk digunakan. Sungguh manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah video kali ini, semoga bisa memberi manfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.